Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami malam ini. Kami akan mendalami Tuhan musik ataupun lagu-lagu yang dibawakan oleh Ibu kami, Nyonya atau Simamora Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum ada hadir di meeting Zoom ini Tuhan. Bukakan hati dan pikiran mereka Tuhan, biar mereka juga ikut bergabung dengan kami. Biarlah Tuhan, host kami yang memimpin Zoom ini bisa memonitor dengan baik. Begitu juga yang mempresentasikan materi-materi malam ini Tuhan, biarlah diberkati dan dibukakan pikiran yang baik untuk bisa mentransfer knowledge-nya kepada masing-masing kami. Tuhan, kami juga tidak lupa dengan segala dosa dan perbuatan kami. Ampuni Tuhan kesalahan kami, agar kami layak ada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Jadi langsung Teh. Ya, langsung aja lah. Oke, selamat malam Amang, Dot Inang. Jadi kami di sini melanjutkan pertemuan kita ya, yang seharusnya minggu lalu, cuman mungkin itu ada 5 ada kegiatan lain yang sangat ini ya, yang sangat penting gitu ya. Jadi tidak bisa hadir minggu lalu. Jadi hari ini kita bisa pertemuan kita. Jadi kami di sini dari Seksi AMA mencoba memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi untuk kita sama-sama kita, dan ini adalah program dari Seksi AMA dalam hal untuk Hari Hewan AMA gitu ya. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang harus kita lakukan. Ini memang mengingat bahwa kita tidak bisa melakukan pertemuan secara offline, maka kita melakukan dengan cara online. Jadi ini adalah pertemuan yang ketiga ya, secara webinar gitu. Yang pertama kemarin itu kita melakukan webinar tentang COVID, kedua kemarin itu sama itu ada 5, dan ini yang ketiga gitu ya. Nanti akan 2 minggu lagi kita juga akan melakukan pertemuan, coba kita membahas tentang peran AMA di gereja gitu ya. Mungkin layarnya nanti coba hubungin Amang mertua si Sinaga ya, mungkin dia bersedia itu. Atau juga nanti siapapun yang dari AMA yang mau bersedia untuk sebagai memberikan sumbang saran atau diskusi, kita persilakan. Jadi kami di sini Seksi AMA memfasilitasi gitu ya, untuk kita bisa saling bertukar pikiran dari ininya. Jadi pada malam ini memang untuk melanjutkan dari yang pertama, kami mungkin sudah cukup jelas lah ya, kami tidak membaca lagi CV-nya. Jadi ini kebetulan kami rekam ya, Inang ya. Jadi kami menizin kami rekam nanti supaya bisa juga teman-teman yang tidak bisa malam ini tidak bisa ikut, nanti bisa kita menyebarluaskan lah ilmu ini gitu ya. Yang jadi sama aja sih sebenarnya, mau sedikit atau banyak, karena kita ini sifatnya secara online nggak masalah gitu. Sebenarnya di luar sana juga banyak nanti akan membaca. Jadi kita nggak usah harus melihat jumlahnya sekarang, tapi kita lihat adalah nanti setelah ini gitu ya, dari hasil rekaman ini nanti akan banyak yang lihat. Kemarin rekamannya yang melihat itu, kalau bisa Inang bisa lihat di videonya udah hampir 70 tuh, 70 orang melihat ya. Jadi cukup banyak juga gitu ya yang melihatnya. Oke, mungkin supaya tidak banyak menunggu waktu, supaya nanti silahkan nanti Inang Delima presentasikan selama sampai jam kita waktu jam 8:30 ya. Kita mudah-mudahan jam 9 kita selesai, kita diskusi. Nanti Inang dulu bisa mempresentasikan setengah 9, setengah jam kita diskusi gitu ya. Mungkin sambil jalan ini ada Arong nanti yang mau masuk, ya silakan aja. Nanti saya sebagai hostnya di sini, saya akan siapapun masuk, saya masuk. Oke ya. Silakan Inang Delima, waktu kami silakan. Untuk pertama-tama saya mohon maaf, minggu lalu itu benar-benar saya nggak ngeh kalau itu hari
hari Jumat, pikiran Iya, saya hari iya. Kamis. Iya. Karena ketepatan mungkin banyak di sosial media lagi rame. Jadi teman saya pianis, ini salah satu pianis dan dia dosen di Universitas Pelita Harapan kena COVID dan ternyata kena biaya yang begitu tinggi. Hampir 280 juta ini, jadi kami harus cari dana untuk dia. Jadi hari itu terus mundar siwar-siwir melalui ini sampai lupa waktu. Nggak apa-apa, Nggak nggak tahu apa-apa. kalau hari itu hari Jumat. Saya minta di-share itunya, dibuka Oh ya, ininya dibuka supaya ya. saya bisa share. Ya, udah siap. Oke. Oke, minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan sebenarnya sebagian daripada apa yang ada di PPT ini ya, bahwa apa seni di dalam belajar vokal ya. Jadi yang pertama yang harus benar-benar diperhatikan adalah voice building. Namanya voice building itu membangun, itulah dasar bangunan. Jadi kalau kita mau membangun sesuatu, dasar bangunannya harus kokoh dulu. Kalau dasar bangunannya tidak kokoh, maka nggak akan hanya sementara dia bisa dipakai. Mungkin kalau kita perhatikan penyanyi-penyanyi pop ya paling batas-batas sampai, kalau apalagi perempuan sampai batas umur 40 dia bisa bertahan udah luar biasa ya. Karena kalau di penyanyi klasik malah di atas 40 itu adalah masa gemilang. Dari 30, 40 sampai 50 itu masa gemilang. Kalau penyanyi pop 50, 40 pun nggak mungkin lagi. Jadi karena apa? Semua dasar bangunannya itu voice building-nya. Nah, voice building itu kalau minggu lalu saya udah jelaskan mengenai apa pertama sekali adalah kita harus membangun bensinnya. Bensinnya itu ya sama kalau kita bawa mobil, ada Pertalite, ada apalagi itu, ada Pertamax 92, ada 97, ada lagi sekarang dengan segala macam pom bensin yang berbeda, maka berbeda bensin ininya ya. Bensinnya. Nah, sama dengan di vokal bahwa pernafasan itu ada 3, bensinnya ini yang perlu diisi dulu. Bensinnya itu ada pernafasan, yaitu menggunakan diafragma. Nah, kalau kemarin saya sudah tunjukkan gambarnya apa-apa saja di dalamnya itu, yaitu dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Nah, kalau dada di atas, perut yang di sini itu bukan berarti perut yang dari pusar ke seluruh lingkarannya, enggak ya, dari pusar ke bawah itu yang dimaksud perut di sini. Nah, diafragma ini sendiri adalah dari pusar sampai batas ruang tulang iga kita yang bengkokannya itu di bawah. Nah, itulah ruang diafragma. Makanya karena kan kita punya ada tulang tungkai di tengah, jadi kalau ini diisi sekitaran bolongnya ini sampai batas tungkai itu, dia akan berpengaruh sampai ke lingkar belakang tubuh kita. Nah, inilah bensin yang harus dipakai oleh para penyanyi yang banyak tidak menggunakannya, bahkan lebih banyak terbalik ya. Kalau orang vokal dilarang yang sekarang body language itu dilarang karena menggunakan teknik pernapasan yang berbeda ya. Dia pakai posisi yang terbalik yang tidak diperbolehkan di vokal. Nah, kalau bagaimana melatihkan pernafasan diafragma, kalau orang suka bilang di sini tempatnya, tapi nggak bisa kalau kita susah merasakannya. Yang pasti adalah kita tahu di mana pusar kita dan di mana tulang rusuk kita paling bawah. Itu yang harus kita pegang. Nah, sampai ke bawah, dan kita harus bayangkan tulang tengah sebagai penopang badan kita itu. Jadi kalau kita lihat belakang posisi badan kita bengkok, itu kan berarti tulangnya itu bengkok. Nah, tulang tungkainya itu di tengah, kan ada yang seperti bolongnya itu, kita bayangkan itu harus kita isi. Jadi kita harus membayangkan sambil kita memegang ya bagian diafragma itu. Nah, kalau kita nggak membayangkan itu, kita susah ngerasakan yang mana sih diafragma gitu. Jadi nggak pernah kebayangan sama kita. Kemudian setelah kita benar nafasnya ini, itu harus, kalau bapak-bapak, mungkin kalau yang yang rada gemuk, itu kadang-kadang susah, karena kalau rada gemuk dia sudah keisi perutnya ya, jadi udah besar, jadi susah didapati diafragmanya. Tetapi itu pun sebenarnya kalau misalnya pada saat tidur tanpa bantal, nah kalau diafragmanya benar itu terasa sekali, dia akan bergerak juga ke bawah soalnya ya. Jadi kalau kita menggunakan diafragma yang benar. Kemudian setelah kita benar pernafasan ini,
kita bisa mengukur ya. Pakai tali juga bisa kita gunakan, tali atau karet sebesar badan kita itu. Jadi kalau lingkaran badan kita normal tanpa kita menghirupnya sebesar mana, kita pakai karet. Kalau dia benar, dia akan berkembang. Selingkaran pusar kita itu akan berkembang, maka dia keliling ya, sekeliling sampai tubuh belakang, itu berarti posisinya sudah benar. Tapi kalau itu nggak berkembang, malah dia menciut dan melebar, berarti posisinya terbalik. Nah, satu lagi yang mungkin karena kalau sebenarnya dia harus disentuh, tetapi karena ini internet, kita online nggak bisa dipegang ya, hanya kita harus bisa rasain. Pada saat kita misalnya bernafas dada, ininya akan masuk. Dia akan masuk di sini, itu terasa ya. Jadi itu tanpa harus dipegang aja perutnya, para pengajar vokal yang tahu banget dia Brahma akan tahu bahwa itu salah. Ya, jadi kalau penjurian-penjurian, kok kami udah bagus-bagus kok apa, jurinya ngelihat, apalagi kalau jurinya ngerti banget teknik, dia udah tahu, wah ini salah nafas semua terbalik-balik. Dari sini sudah kelihatan, dia akan masuk semua dan ini akan, yang gemuk pun akan celong. Dia akan masuk begini. Itu, laki perempuan semua sama. Itu pasti udah salah nafas. Jadi nggak usah dipegang, kita sudah bisa lihat dia salah nafas. Nah, akibatnya adalah tidak kuat, satu, power nggak ada. Dia hanya sebatas apa ya, kadang-kadang jadi cenderung hanya kayak merata-ratakan ya. Jadi kadang-kadang mereka mau supaya suaranya sama, tapi tekniknya salah gitu. Jadi membuat bunyi seperti anak-anak gitu. Jadi apalagi yang perempuan-perempuan. Nah, itu sering dilakukan. Jadi akhirnya salah. Nah, kalau bapak-bapak misalnya kalau pada posisi duduk, nah, punggung belakang itu dipegang aja sampai lingkaran pinggang itu ke depan, itu dipegang, harus sama bergeraknya ke depan dan ke belakang. Kalau tidak sama bergeraknya ke depan dan ke belakang, itu berarti tidak di diafragma. Lagi duduk aja itu udah terasa ya. Jadi itu harus benar-benar dirasakan banget. Nah, kalau sudah diafragmanya sudah benar, sudah pada posisi yang tepat, kita juga harus memperhatikan ini dia. Ini ruang respirasinya. Ini masuknya ya. Jadi ketika kita menghirupnya, dia akan secara otomatis dia akan berkontraksi. Maka ada dorongan, bukan dorongannya itu ke dalam, dorongannya itu adalah kepada tulang iga kita itu, dia akan seperti mengembang membesar gitu loh, tulang iganya kita. Seperti didorong ke atas, tetapi bukan di dada. Jadi ada dorongan ke atasnya, tetapi bukan ke dada. Hanya tulang iga kita yang bergerak, karena dia mau masuk ke belakang, ya ruang udara itu mau masuk ke belakang. Nah, kalau posisi tubuh kita nggak benar pun, dia bisa nggak dapat. Kalau posisi tubuh kita. Jadi yang pertama kita harus lihat ini berhubungan antara body alignment kita, ya. Jadi keseimbangan tubuh, kemudian posisi diafragma kita itu akan mendukung apabila body alignment kita itu bagus. Kalau body alignment kita tidak bagus, tidak seimbang juga, dia tidak hanya dapat sedikit tapi dia tidak masuk ke ruang yang diharapkan. Kenapa harus diafragma? 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan, karena kalau di dada dia akan cenderung menjadi seperti orang kalau posisi ini dia akan begini. Gitu. Jadi ininya naik kalau dada. Jadi akan ada tekanan dari bawah tulang rusuk sampai ke bawah. Kalau dia pakai perut, dia akan cenderung membungkuk karena perutnya yang ditekan, ya. Jadi itu pun sempit ruangannya, hanya batas itu saja. Kalau diafragma, dia harus terbuka semuanya. Jadi ketika terbuka semuanya, maka udara itu bukan hanya singgah di diafragmanya, ada singgah juga di perut, ada singgah di paru-parunya, makanya di dadanya, makanya dia lebih panjang gitu. Makanya itulah dipakai diafragma dan lebih sehat, ya. Tidak ada tension kepada paru-paru, tidak ada tension di perut bawah. Nah, dia akan berimbang bergeraknya. Nah, kalau ini sudah benar, ini udah bagus, kita akan masuk kepada tadi postur sudah saya kasih tahu bahwa tidak harus begini sekali, ya, seperti busung dada, juga tidak bungkuk. Jadi dalam posisi normal saja, seperti bagaimana kita duduk di kursi tanpa sandaran.
Duduk di kursi, letakkan tangan di paha tanpa sandaran. Itu normal. Tapi jangan digelonjotkan gitu perutnya. Biasa aja, letakkan tangan di paha. Nah, itulah posisinya harus dibuka, kaki kanan harus di depan satu, karena itu untuk keseimbangan tubuhnya. Kemudian masuklah ke breath control-nya. Waktu breath control itu kita harus hirup udaranya, tahan. Kalau latihan orang pertama untuk latihan benernya, awalnya itu biasanya tahan 5. 5 ketuk itu ya hitungan jantungnya kita. Hitungan jantung kita berapa detik, itulah satu ketik, berapa beat dia per satu kali jalan, nah itulah hitungan untuk satu ketuknya. Jadi kita hirup napas, tahan 1, 2, 3, 4, 5, dikeluarkan. Nah, untuk lebih gampangnya lagi adalah minum seperti kita minum air. Jadi bawa benar-benar air di gelas, diminum glek 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 glek, rasakan di mana air itu singgah. Nah, kemudian apa yang kita rasakan di tempat itu, tahan, baru sembur lagi airnya. Pakai, tapi bibirnya harus. Karena kalau begitu berhenti, kalau habis napasnya, dia nggak akan bisa bergerak bibirnya. Coba kita praktekin sekarang. Ambil napasnya, kalau nggak benar diafragmanya, dia nggak akan mau. Oke, coba ambil nafasnya, tahan 1, 2, 3, 4, 5, sembur pakai berhenti kan? Kalau habis dia nggak akan mau dorong. Jadi itu semakin kalau dilatih terus dia semakin panjang akan semakin bagus. Jadi misalnya, nah itu karena kehabisan nafas pun nggak mau lagi dia lanjut, ya. Nah, kemudian itu berpengaruh juga ruang mana nanti akan terasa waktu kita ada yang ruang ada yang gatal, itu nanti akan dibentuk ruang itulah yang akan dibentuk untuk posisi rahang, ya. Jadi semua saling sambung menyambung. Nah, kalau sudah breath control kita bagus, itu bisa kita lakukan setiap saat. Sebenarnya termasuk memperbaiki pernafasan kita. Ya, kita harus mengetahui dan menciptakan rilis vokalnya. Rilis vokalnya itu sendiri adalah pada kalau kita suara tenor atau suara bass, kira-kira bagaimana cara kita merilis vokal kita? Ya, ada ruang resonansi atau namanya, ada register. Register itu suara register atas atau register bawah. Register atas itu adalah pada tenor kalau laki-laki, register bawah itu pada bass kalau bapak-bapak. Nah, register bawah itu ada pada posisi dada. Jadi kalau bass, kalau dadanya nggak berdengung, nggak bergetar, belum bass betul. Jadi dia harus kalau dada tengah ini harus dipegang harus sampai bergetar sekali. Itu baru bass. Tapi kalau nggak bunyi dentuman di sininya berarti bukan bass. Masih bass-bassan gitu ya. Nah, bass itu sendiri ada karakternya ya, ada yang cenderung ke bawah, ada yang cenderung ke bariton. Jadi harus dikenali juga saya yang mana ya? Bass yang ke bawah atau bass yang ke atas. Nah, setelah webinar 2 minggu yang lalu, saya dihubungi sama Inang Japati untuk ngasih audisi ke Ina apa itu yang mau lomba ya. Besoknya saya langsung ditelepon sama Inang Japati. Kebiasaan kita menyanyi itu, saya sopran, saya alto, saya tenor, saya bass. Pandangan bahwa saya sopran, saya alto itu adalah karena saya bisa nada tinggi, lantas saya jadi sopran. Karena saya bisa nada rendah, maka saya jadi alto. Ketika setelah saya audisi, dipindahkan yang alto yang tadi rupanya kebiasaan di sopran, saya pindahkan ke alto. Begitu yang biasa dia di alto, ternyata saya buat di sopran. Nah, karena apa ini terjadi? Karena mereka sendiri kayak kaget gitu. Saya udah biasa sopran, tapi kenapa saya hari ini dijadikan alto? Dan altonya alto 2 lagi gitu. Bahwa di dalam vokal itu ada 4 hal yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah intonasi ya. Intonasi itu tone, nada.
Nadanya itu kalau kita dengar orang nyanyi fals, yang langsung kita aduh gitu kan, aduh fals gitu, nggak enak banget dengarnya, kayak gigi kita dibolongin. Tapi kalau kita masih salah beat, belum terlalu masalah. Tapi kalau salah ketukan ya nggak terlalu masalah, belum terlalu masalah. Tapi fals aja sakit kuping kita. Maka di musik itu, karena itu adalah istilahnya nafasnya musik itu adalah nada itu sendiri. Nah, yang kedua adalah sound quality, kualitas suara. Nah, kualitas suara ini di dalam paduan suara sendiri ada faktor-faktornya. Jadi ada color, ada tadi register atas, register bawah ya. Kemudian ada resonansi, ruang gema. Ruang gema itu sendiri itu semua harus dipakai oleh seluruh paduan suara, dan resonansi yang dipakai untuk penyanyi solo dengan penyanyi choir itu beda. Ada ruang-ruang tertentu yang dipakai oleh solo tidak boleh dipakai di dalam choir ya. Jadi tetapi teknik dasarnya sama, hanya penggunaannya berbeda. Nah, begitu kita mendengarkan soundnya, yang pertama kenapa saya harus nyuruh dia bicara dulu, nama saya si ini. Saya dari situ melihat color-nya. Pada saat kita menilai seperti itu, sound quality, kadang-kadang kok kami nggak menang, menurut kami bagus gitu ya. Padahal suaranya kita dengar belang-belang. Ada suara satu yang tinggi sekali, tapi suaranya tebal. Sangat-sangat, dan itu nggak bisa di-blend dengan orang lain. Susah di-blend. Bagaimana itu suara yang seperti itu? Maka dia harus di-over ke suara yang lainnya, ke suara yang hampir sejenis dengan dia, walaupun dia tinggi gitu. Nah, jadi unsur inisiasi menciptakan rilis vokal itu adalah kita harus mengenali suara kita. Kita harus tahu suara saya itu di mana sih gitu. Warna saya warna mana? Warna sopran kah? Warna alto kah? Warna bass kah? Warna apakah suara saya gitu. Nah, warnanya harus tahu. Jadi tinggi rendah itu bisa dilatih. Semakin kita berlatih, semakin bisa tinggi. Tetapi kalau warna nggak bisa dirubah, karena warna itu adalah karakter dari tiap orang ya. Jadi nggak bisa dibohongin. Nah, jadi kalau warna sopran, ya ada cenderung dia lirik tipis. Kalau untuk choir. Tapi kalau dia misalnya, saya nggak bicara tentang penyanyi solo ya, ini paduan suara, dia lebih tipis. Untuk penyanyi alto, dia akan lebih tebal. Apalagi kalau udah ngomong, halo Inang, bagaimana Pak? Saya nggak mungkin membuat orang seperti itu nyanyi di suara sopran. Akan bunyinya belang dengan sopran yang lain. Mau di blending, mau dikurung dengan berapa orang, kecuali gurunya jago mengkurung yang satu dengan sekian banyak yang pinter-pinter. Ya, jadi itu juga pun ada tekniknya sendiri. Nah, kalau kita inisiasi menciptakan dan rilis vokal sudah bagus, sudah bisa kita menempatkan, kita tahu ruang suara saya tipikalnya seperti ini. Maka kita harus membuat inisiasi terhadap teknik kepelatihan ke saya sendiri, dan saya harus tahu bagaimana yang paling nyaman untuk vokal saya berlatih. Karena bagaimanapun setiap orang beda-beda struktur tubuhnya, struktur pita suaranya. Jadi si penyanyi itu sendiri harus tahu apa yang paling aman ketika dia berlatih. Nah, kemudian ada ruang resonansi. Ruang resonansi minggu lalu 2 minggu lalu saya sudah kasih yang pakai topeng-topeng ya. Jadi dipakaikan topeng supaya tahu di mana ruang gema itu. Kalau pakai kacamata, lingkaran kacamata itu persis, itulah ruang gemanya. Nah, kalau ruang gema itu sudah didapat, ada bermacam-macam titik. Kalau orang suka pakai masker, bagian mata tidak dipasang. Nah, bulatan yang tidak dipasang itu semua titik-titik itu adalah titik-titik resonansi. Kemudian batang hidung kita ini juga titik-titik resonansi yang di kiri kanannya, bukan yang di ujung bawah ini, tapi batangnya. Batang kiri kanannya ini yang biasa dipakai orang kalau orang pakai kalau selalu digambarkan wanita pakai blush on. Nah, di sininya itu adalah ruang resonansi. Sini ruang resonansi, titik ini ruang resonansi. Jadi biasanya orang salon suka sekali kalau memijit-mijit di sini-sininya, di sini-sininya, di sini. Nah, itu dia semua dipakai. Kemudian ada lagi
Internet kayak terganggu. Kemudian ada lagi rahang. Nah, rahang ini kalau kita lihat dari samping, nanti ini harus mulai berlatih kepada paduan suaranya juga. Ini rahang kalau kita lihat dari samping tidak boleh di depan. Dan dia harus kita tarik ke dalam, ya. Nanti saya contohkan, saya putarkan beberapa contoh-contoh baik tenor, baik sopran ataupun alto, ya. Ininya posisinya harus diperhatikan banget. Ya, kita membentuk seperti menggigit tulang, menggigit daging di pipi kita. Mau buat lesung pipit. Dan ini dilatih ya. Kalau dulu kita makan permen karet, tujuannya tahu nggak sih ngapain gitu? Nggak tahu ya. Hanya dibilang supaya rahang-rahang aja, bukan itu. Membentuk ininya. Jadi kita makan permen karet, dikunyah-kunyah, diletupin. Anggap aja permen karetnya nempel semua bibirnya. Bersihkan pakai giginya. Dikunyah sampai kecil. Apa? Ya. Kemudian dikunyah sampai habis, sampai membentuk ujung pipinya, ya. Ujung ini harus terbentuk. Nanti boleh dilihat ya. Kita akan putar semua beberapa contoh-contohnya ya. Ini harus dibentuk terus sampai jadi. Dan posisinya perhatikan nih, kalau dari samping kelihatan sekali ya. Nih. Dia harus di bawah gigi depan. Nah, kan ada yang rahangnya memang maju, rahang bawah itu juga harus ditarik dengan seperti kita membuat lesung pipit itu, ya. Nah, apa bedanya? Membedakan pada artikulasi. Begitu artikulasi kita kita mau memakai a, i, u, e, o, dia tidak lagi a. Dia tidak terlalu a, tapi dia a. Ya, itulah. Itu ponasi yang diharapkan dari pita suara, ya. Jadi waktu vokal chord itu membunyikan suaranya, dia bukan a, bukan e. Kalau dia ke depan o, kalau dia ketak gini a. Yang diharapkan adalah a, balance dia a, ya, ya. Jadi bukan a ya. Jadi nanti ini dilatihkan ya, dilatihkan. Sampai nanti itu semua dibentuk ya. Kemudian dari itu semua sudah jalan, baru kalau vibrato 2 minggu lalu sudah jelaskan bahwa vibrato pasti harus ada. Itu adalah pembersih, selain pembersih, kalau tanpa vibrato berarti tidak bernyanyi namanya. Karena apa? Kita berbicara juga harus ada vibrasi karena dia penggetar. Penggetar pita suara, tetapi bukan vibrasi yang dipakai pada solo ya. Tetap harus ada vibrasinya di dalam vokal paduan suara, tetapi tidak seperti orang solo. Dia tipis hanya sebagai pembersih. Jadi misalnya Anis Angelicus bukan Anis, beda ya. Jadi ada tetap vibranya, tetapi yang satu lebih tipis sebagai pembersih ya. Kemudian itu harus dilatihkan sebenarnya. Vibrasi itu bisa diperbaikin ya, bukan dibentuk seperti menggoyangkan yang dulu mungkin kita pernah dengar katanya ininya digoyang-goyang. Itu jadinya tremolo. Karena akhirnya dia punya getaran besar, begitu ya, gelombangnya jadi besar sekali. Nah, vibrasi itu bisa dilatih diperbaiki bisa melalui pernafasan. Jadi pernafasan karena apa? Vibrasi itu adalah bergetar, goyang karena adanya nafas. Kemudian kita perbaiki dengan pernafasan itu sendiri. Ya, jadi pernafasan itu yang kita bayangkan dia harus ketika kita tarik nada panjang, dia harus melewatin dan harus rasakan melewatin tulang tenggorok kita dia ke atas. Anginnya harus kita rasakan biar dia bergoyang sendiri. Makanya kalau anak belajar vokal dari kecil, biasanya vibranya di umur berapa udah muncul, umur 11. Karena dia dengan kepolosannya biasanya dia akan melihat orang, dia akan mencoba merasakan jalan suaranya dia. Nah, kalau kita orang dewasa nggak mau merasakan jalannya suara kita,
Pokoknya maunya jadi saja, udah jadi aja gitu ya. Nah, itu yang kurang pas. Nah, kalau tadi saya sudah bicara tentang bagaimana itu vokal vibrasi, kemudian vokal register ya, kalau bass itu yang dada, kalau yang tinggi, pokoknya yang tinggi, sopran atau sopran dan alto yang dengan nada-nada tengah ke atas itu, dan tenor itu adalah register atas ya, register kepala. Nah, yang bawah pun orang alto pakai register dada. Nah, range, jarak suara. Jarak suara ini bisa dilatih, semakin berlatih kita banyak, maka semakin banyak, semakin panjang jarak nada yang bisa kita raih. Tetapi lagi-lagi saya katakan color tidak bisa dibohongin ya. Semakin range kita semakin lebar, maka bukan berarti kita harus di choir jadi sopran, tapi di solo boleh gitu loh. Di choir belum tentu. Warnanya dengan kiri kanannya cocok apa enggak gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian tadi intonasi sudah saya jelaskan, intonasi itu adalah tone, nada. Nada itu adalah denyut jantungnya musik. Jadi itu hal utama yang perlu dilatihkan. Nah, bagi paduan suara kita, apalagi di masa-masa pandemi ini, apa yang kita lakukan untuk supaya tetap berlatih? Kan kita nggak bisa ke gereja. Saya nggak tahu apakah di Durensawit berlatih tetap nggak, ada offline-nya nggak untuk latihan? Tatap muka nggak? Nggak ada Ina. Nggak ada ya. Jadi semua itu apakah off? Berhenti nggak? Atau dilakukan melalui Zoom? Off. Off. Nah inilah yang saya Sabtu besok tanggal 10 saya berbicara tentang ini, tentang membangun paduan suara di tengah Covid ya. Kita bisa membuatnya mengajar tetap berlatih paduan suara itu agar paduan suara itu tidak mati suri ya. Tetap berlatih dengan kita memang setiap grup choir harus dipaksa harus kreatif untuk membuat audio pengajaran. Audio pengajarannya itu bisa minta tolong lah sama orang-orang musik yang bisa membuat, karena mereka yang bisa membuat audio ya, karena itu ada softwarenya tersendiri. Nah, bisa dikerjakan dan sebenarnya tidak terlalu mahal daripada paduan suara off. Bisa berjalan terus. Karena apa? Kalau intonasi itu, apalagi kalau bagi laki-laki, dia berhenti aja dalam beberapa bulan, dia turunnya cepat sekali. Kalau kita memperhatikan anak-anak yang paling kelihatan, anak laki-laki yang SMP, yang tadinya dia belum berubah suara, begitu dia banyak diamnya di kamar main game, sebentar lagi nggak berapa minggu kemudian kita dengar suaranya udah karena apa? Cepat dia akan berubah bagi laki-laki. Jadi sebenarnya off itu apalagi untuk anak-anak tidak direkomendasi untuk off paduan suara anak-anak karena dia akan berubah dengan cepat sekali. Nah, kalau minggu lalu juga saya waktu bertemu dengan paduan suara Ina yang Durensawit, saya sarankan tetap berlatih secara virtual, tetapi memang berbeda dengan kalau kebiasaan kita langsung rame-rame masuk ke Zoom-nya atau rame-rame duduk di ruangan. Tapi kalau ini kalau belajar secara virtual tidak bisa belajar rame-rame. Jadi one by one masuk 15 menit, tetapi semua adalah pantauan audio. Jadi itu akan membantu sekali untuk pembelajaran sehingga ibadah di tiap minggu itu pun tetap berjalan walaupun itu secara virtual yang pas-pasan tetapi minimal suaranya tetap bagus gitu. Jadi suara yang dikeluarkan yang direkam itu tetap bagus. Nah, itu bisa dilakukan berbagai cara. Jadi ada softwarenya ya untuk membuat bahan ajar itu, bahan audio pengajaran paduan suara. Kemudian kita harus juga setelah kita intonasi udah benar, kita harus tahu bagaimana legato, bagaimana staccato, bagaimana aksen, bagaimana melisma kontrol. Nah, mungkin saya harus jelaskan apa itu legato, itu udah biasa kita dengar. Presentasinya nggak kebuka, Ina? Ya? Presentasinya nggak kebuka, atau memang belum ada presentasi? Slide-nya, udah, ini saya buka. Oh, kita nggak dapat slide-nya.
Oh, tunggu. Jadi karena sempat tadi jatuh tadi. Oh, iya. Sebentar saya share lagi ya. Iya. Oke. Ini udah? Udah, Ina. Tinggal 10 Udah, slides ya. ya. Ya, oke. Nah, kalau syarat-syarat terbentuknya intonasi yang baik untuk bisa tone yang baik itu adalah punya pendengaran yang baik, punya kontrol pernapasan yang baik, rasa musikal yang baik ya. Kalau itu yang dibilang punya musikalnya baik sekali gitu ya. Jadi pendengaran harus baik. Jadi bukan pendengaran maksudnya pendengaran ininya ya, pendengaran kayak kita mendengar orang ngomong, enggak, pendengaran musik yang dimaksud di sini. Sensitive tone, sensitif nada ya. Jadi itu harus dimilikin kalau kita ingin menjadi paduan suara yang bagus gitu. Jadi harus punya sensitif nada, apalagi pelatih-pelatih, jadi harus punya ya. Kemudian saya balik tadi kayaknya kelewatan. Nah, ini tadi legato itu udah biasa kita lihat, kita dengar. Staccato itu yang putus-putus, kalau nyanyi itu diputus-putus. Kalau aksen itu ada tekanan-tekanan kalau nyanyi tapi tidak diputus-putus. Nah, melisma itu kalau pernah dengar rejoice, rejoice, rejoice of Italy, rejoice. Itu jadi itu melisma. Satu suku kata, satu huruf dipakai untuk berapa banyak nada, itu melisma namanya. Nah, biasanya ini dapat dilakukan atau dijalankan kalau kita punya nafas yang bagus. Dan ini banyak di karya-karya Handel. Jadi kalau kita tahu lagu Haleluya, paketnya itu kan banyak sekali itu kan. Nah, paketnya Haleluya itu bukan hanya Haleluya yang selalu kita dengar itu banyak sekali dan hampir rata-rata pakai melisma. Kemudian choral blend itu memblending ya, menyatukan yang tadi yang saya bilang waktu saya mau masuk ke mengaudisi paduan suara ini, mereka terkaget kalau yang si sopran harus dipindahin ke alto. Kenapa gitu? Karena tidak blend, warnanya belang-belang. Jadi warnanya belang-belang dan ketahuan belang-belangnya. Nah, yang di sini choral blend tidak boleh ketahuan belang-belangnya. Tomat dipasang dengan pepaya sama mangga disatuin, nggak ada tahu yang mana mangga, mana pepaya, ya. Nah, itu tergantung dari color, warna. Jadi menyatu warnanya, maka menyatulah suara itu gitu. Nah, tension juga harus direduce, dikurangi tekanan pada saat kita bernyanyi. Itu nggak boleh terlalu banyak. Jadi tetap kalau di dalam metode pengajaran musik ada namanya teknik pengajar, kok saya lupa ya, kodai. Nah, itu bagaimana kita bergerak bernyanyi itu ada gerakan badan, bukan kodai, orf. Jadi ada body movement namanya. Jadi body movement di sini bukan berarti kita nari, tetapi harus ada gerakan badan untuk membantu untuk kita tidak ada tension, tidak ada tekanan ya. Jadi karena tekanan itu harus direduce sehingga menghasilkan suara yang lebih flowing, lebih bagus ya. Kemudian ini ada vokal-vokal yang A, I, U, E, O, di mana posisi A. Jadi kalau kita garuk langit-langit kita, pakai lidahnya, lidah tengah, garuk langit-langitnya. Ada yang hard flat, ada yang soft flat. Kalau kita mau masuk menyebutkan U, itu harus yang di depan, yang yang persis di belakang gigi. U, itu persis di belakang gigi. Kalau kita menyebutkan I, itu pada soft flat-nya yang belakang. I. Dan lidah tetap dalam posisi I, ya, bukan I. U-nya juga begitu, bukan U, tapi U. Ya. Kemudian E juga gitu, tarik bawahnya E, bukan E. Ini harus tarik E. Ya, sama dengan O. Jadi posisinya ini coba perhatikan itu semua rahang harus di dalam, di bawah gigi depan. Jadi kita coba latihnya itu begini. O, A, E, I. O,
A, E, I. Tapi siku ini tetap harus ada. Siku dari bibirnya tetap harus ada. Kemudian setelah semua itu, good vowel production itu bisa dirasakan atau diciptakan menjadi suara yang indah apabila resonansi itu diproduksi dengan tepat ya. Jadi kalau minggu lalu saya kasih tahu ya, dipraktekkan dengan pencet hidungnya, tutup lubangnya dua-dua, nyanyilah di situ tanpa ada suara hidung ini. Tapi dia tidak bunyi di puncak hidung ini. Jadi ini harus digencet ya. Kalau digencet kan kita suka kalau ngomong biasa ada bunyi sengau ini ya. Nah ini nggak boleh ada bunyi sengau itu. Harus normal. Jadi nyanyi juga begitu. Dia dipencet. Dia dialihkan masuk ke ruangan nasal yang semestinya, yaitu tulang ini. Tidak lagi di sini, dia di sini. Ya. Kemudian sama dengan yang tadi, tetap harus konsisten in tone quality. Jadi kualitas tone-nya harus konsisten, tidak berubah-ubah. Tidak pindah-pindah tempat waktu tinggi dia pakai suara pakai rendah, pakai suara asli. Nggak bisa. Tetap harus pakai head voice untuk menyamakan bunyi. Jadi setiap vokal membutuhkan konfigurasi lidah, rahang, bibir sedikit berbeda ya. Jadi bibirnya, rahangnya, kemudian lidahnya itu semua harus lepek di gigi bawah. Tengahnya harus menghadap ke atas, depannya harus terus di gigi bawah. Jadi nah kalau laki-laki biasanya seperti orang menelan ludah, jakutnya turun. Ya, jadi semua itu sangat mempengaruhi ya. Jadi bibir maupun rahang. Jadi bukan hanya seperti kita pikir hanya nafas saja, enggak. Jadi membantu pengiritan pada penggunaan nafas ya. Kita coba mendengar beberapa contoh. Semoga ini bisa kedengaran ya. Kedengaran nggak? Dengar Rina. Kecil ya. Ich weile
Oke, bisa kita lihat nanti ada ada vokal yang sama, lagu yang sama ya. Ini yang sudah kontrol nafasnya bagus, sampai dia pengendalian pengucapannya bagus. Semua itu benar-benar dikontrol dengan sangat-sangat teliti sekali ya. Sehingga pernafasan itu yang begitu pentingnya itu sangat kelihatan ketika nada atas. Nggak harus mendorong-dorong kuat dan tidak harus berteriak. Jadi harus kalau nada tinggi langsung kencang nggak. Justru banyak lagu yang nada tinggi justru lebih lembut ya. Nah ini kita lihat berikutnya ada lagu dengan menyanyikan lagu yang sama, tapi tidak dapat mengeksekusi dengan baik nyanyinya karena pernafasan. Saya nggak usah teruskan sampai ke belakang ya. Bisa di depan aja udah bisa dilihat bedanya ya. Banyak hal, baik dari pembentukan rahang dan mulut sampai ke pernafasan itu sangat terlihat sekali bahwa tidak digunakan dengan benar, jadi tidak bisa mengeksekusi lagunya dengan baik ya. Jadi itu dua ketepatan lagunya sama lagi, jadi gampang sekali melihat bedanya. Jadi kalau bisa kalau itu tadi menggunakan teknik rahangnya baik, itu akan gampang sekali mengeksekusi lagunya. Kemudian kita lihat ini tenor, bass ya, bass. Bahwa kalau bass itu kenapa cenderung selalu bass? Karena dia harus bunyi yang tadi saya bilang. Kalau ininya nggak bunyi, tidak bergetar, itu bukan bass. Jadi register itu dia harus rasakan, kemudian resonansi itu resonannya itu bergetar benar-benar di sini ya. Ruang gemanya itu ada di sini, dirasakan, dapat dirasakan. Perhatikan ya, ini apalagi Bapak-Bapak, perhatikan gerakan dari perutnya sampai ke dadanya. Saya ulang lagi.
Oke, kita lihat tadi bisa kelihatan sekali ya mulutnya sampai atas itu sampai tipis sekali ya, digunakan. Kemudian bagaimana dia harus pada saat dia nada bawah harus bagaimana dia mendorong bawahnya, itunya ya. Ini yang tenor. Oke, itu tadi yang tenor kita juga bisa lihat. Jadi colornya sudah langsung lihat ya, nazalnya sangat kedengaran sekali. Ya, jadi bunyi nazal yang bisa bukan bukan itu, tapi itu dibunyikan dari tulang lunak itu ya. Jadi dari rahang kita dari langit-langit yang lunak. Dari situ dia bunyinya ke atas. Jadi kalau mau belajar tenor dia harus ke situ, rasakan sekali ya. Nah, coba ini alto dan tenor adalah saudara yang kalau secara paduan suara dibilang suara yang bias ya. Kalau yang sudah benar itu bisa saling tipu menipu ya. Jadi kalau kurang di bass, kurang di tenor, boleh ditutupi oleh si alto. Kalau alto yang bisa benar-benar bagus itu akan kayak suara kembar ya. Kita dengar ini. Oke, jadi ada karakter dari tenor yang di depan-depan itu ya, itu karakter tenor ya. Jadi kalau kita misalnya mau nyanyikan Haleluya Handel, tenornya kok nggak bersih ya, nggak enak bunyinya, boleh digantikan alto. Ya, cari altonya untuk membantu di tenor. Kemudian kita lihat ini yang masih anak-anak, tapi udah soprano, tetapi tekniknya sangat baik.
terima kasih. Itulah teknik-teknik yang bisa kita pakai di dalam kita berlatih vokal. Jadi yang mungkin kita tak terpikirkan bahwa ini sangat menentukan sekali, ini sangat menentukan sekali. Tadi bisa dilihat ya, dari semua yang menyanyi itu tidak ada yang tidak membentuk ininya, ya. Jadi semua itu dibentuk. Makanya kalau lihat penyanyi kok kayaknya jadi kecil-kecil sekali mulutnya, itu dibentuk semua, ya. Dan itu sangat menopang bunyi atau color yang akan dikeluarkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Inang. Jadi kita sudah tadi mencoba mendengar paparan dari Inang Delima bagaimana menjelaskan kelanjutan yang kemarin ya. Yang kita jadi sudah cukup jelas bagaimana sih vokalnya yang terhadap kita gitu ya. Apalagi kita kaum ama dan juga kaum ibu. Saya cuma mungkin ini ya, sebelum nanti teman-teman ada yang bertanya, saya ada sedikit ini mau nanya juga gitu ya. Saya tuh paling suka tuh dengar lagu The Nearer God, itu pernah dengar tahu ya? The Nearer God itu yang dibawakan sama BYU gitu ya. Ya, BYU. Yang satu kor itu sama mahasiswa gitu ya. Itu saya selalu senang benar itu mendengar itu, dan itu bagaimana dia satu choir itu sangat kompak gitu ya, dan mereka cara untuk melakukannya dengan baik gitu ya, dan mereka ada suara tingginya, mungkin pernah dengar ya yang BYU itu yang Nearer God itu Nearer God itu Korama Menteng juga pernah coba tuh nyanyi, tapi saya pernah lihat Korama Menteng bikinnya itu agak beda gitu ya. Nah, ini mungkin cara bagaimana sih tekniknya atau kiatnya itu supaya memang tadi teknik-tekniknya kan udah ada, cara untuk satu suaranya itu mereka nyatu itu. Nah, tadi dari suara, kita kadang-kadang mungkin tadi saya dengar Inang mencoba merubah suara gitu ya, dari yang cerita tadi di Kerina tadi itu, mencoba. Nah itu kita kadang-kadang kan di Kurawa juga nggak tahu ya, pokoknya suara bongor udah suara 4 gitu kan, suara ini udah suara itu. Nah ini perlu mungkin gimana caranya itu bisa salah satu lah, sebelum ada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Itu hanya nanti ditahan aja Inang. Mungkin ada sekalian ada yang mau nanya, silakan. Ya, Manurung. Di unmute ya. Ya, terima kasih hostnya. Terima kasih Nang. Saya Situa Manurung. Kebetulan saya hampir 8 tahun jadi ketua Dewan Marturia, membawahi musik. Terus mengatur siapa yang menjadi pemandu gitu ya. Kesulitan selama ini adalah mengenai vibranya Nang. Jadi kalau kan satu pemandu itu 2 orang, kadang 3 ya. Cuman ada satu yang vibranya terlalu kelihatan gitu ya. Terus kita mau suruh kurangin, tapi nggak bisa-bisa gitu ya. Jadi kalau kita padukan dengan orang yang tidak bervibra itu jadi agak kesulitan gitu ya. Nah, satu lagi ada yang pengen dia tonjolkan itunya bahwa dia itu vibranya terlalu besar gitu, terlalu kelihatan. Nah, tekniknya itu bagaimana kita menyesuaikan itu supaya dia bisa mengurangi. Di Korama juga seperti itu, Amang. Korama 4 tahun yang lalu, kenapa kita jadi nggak menang? Karena ada satu suara dari tenor satu yang vibranya terlalu keras dan menonjol gitu ya. Jadi tekniknya itu kira-kira bagaimana supaya dia bisa mengurangi. Itu aja, Nang. Terima kasih. Mungkin satu ada lagi, mungkin ada supaya digabung. Putrawan, dari tadi kepingin nanya nih. Silakan. Malam Inang. Aku jadi tertarik yang soal perimbangan suara itu ya, karena paduan suara yang sekarang ini kami ini sangat terbatas gitu nah. Bahkan ya terbatas sekali gitu. Jadi kalau ngakalinnya gimana gitu, kalau mau dipindah ya habis gitu.
gitu. Jadi memang apakah kita harus korbankan, apa kita terus saja walaupun nggak imbang? Kalau saya sih lebih memilih itu ya, walaupun nggak imbang ya hajar aja lah, mau gimana daripada kalau kita mau cari imbangnya nggak bakal nyanyi sih sebenarnya. Nah, karena kadang mungkin yang agak susah dicari itu kan bass terutama bass 2 gitu. Tapi kalau nggak ada juga kan jadi nggak enak sebenarnya. Nah, kali ini gitu gimana nih, Nang? Apakah kebetulan di kami stoknya tenornya lebih banyak gitu kan? Apakah tenornya ya sudah dipindahkan ke bass aja daripada sama sekali nggak ada gitu. Oke, mungkin 3 dulu ya. Silakan, Inang. Oke. Pertanyaan pertama tadi dari Amang si Hombing itu tentang kenapa bisa, bagaimana cara blend ya, bagaimana kita menempatkan suara berdasarkan color itu ya. Jadi ada di dalam blending ada disebut ada teknik bias namanya. Jadi di bias biasanya kalau yang dia susah, dia nggak masuk juga ke alto dia sudah merasa dia sopran dan susah dipindahkan, sebenarnya bukan susah dipindahkan orang itu sendiri yang mungkin nggak mau gitu ya, atau sulit belajar kembali gitu. Nah, itu terpaksa si pelatih harus mengakalin dengan teknik bias namanya. Teknik bias itu sendiri di mana semua yang bersuara kencang itu harus diikat sama orang yang bersuara-suara. Jadi kalau ini ada 5 orang, 4 suara yang kencang ini harus diikat oleh suara-suara lirik. Jadi dia membias suara dia itu ditutupin oleh suara lirik ini, oleh 4 orang ini, itu namanya teknik bias. Dan dia tidak boleh ada di depan, dia harus di tengah-tengah. Nah, itu yang bagi suara-suara. Jadi jangan, sebenarnya harus dikasih pengertian kepada anggota paduan suara kalau misalnya memang color-nya dia tidak mau dipindahkan, tetapi juga color-nya tidak bisa nyatu, dia harus diletakkan di tengah-tengah agak menuju ke belakang. Dan orang yang bersuara lirik itu di depan, baru dia ada di tengah-tengah, baru kemudian ada lagi suara lirik di kiri kanannya. Ya, itu namanya bias. Nah, kenapa dibias? Suara dia yang tebal ini nanti masuk ke 4 orang ini. Suara dia yang bunyi yang agak berbeda ini dia nanti masuk ke 4 orang ini. Jadi tidak mungkin orang yang suara berbeda ini di kiri, dia ada tengah kanan. Nggak akan jadi juga. Tetap belang. Tapi harus ada orang di depannya 2 yang menutupin bunyinya dia. Itu yang dibilang teknik bias ya. Jadi mungkin kalau selama ini yang terjadi adalah dia dipindahkan dikepit kiri kanan, enggak ngefek. Nah, kemudian kalau color-nya yang color itu bisa dilihat dari ada gema tertentu, misalnya kalau alto, dia kecenderungan bunyi bawahnya itu, gema bawahnya itu muncul. Nah, dia bisa nada tinggi, tetapi nada tinggi gema bawah itu tetap muncul dia di atas. Nah, itu sebaiknya tetap diletakkan di alto atau mezzo sopran, bukan di sopran beneran. Tapi kalau masih lagunya masih agak-agak sedang-sedang sampai batas E, oke lah masih boleh dia di sopran. Tapi kalau di atas E, jangan diletakkan dia di sopran. Lebih bagus dia diletakkan di alto atau mezzo sopran gitu. Jadi untuk menghilangkan bunyi-bunyi yang berbeda-beda, yang belang-belang itu ya. Kemudian ada yang suaranya rendah ya, dia bisa sampai bawah. Tapi begitu dia naik ke atas, ternyata suara dia lebih lirik. Dia biasanya selalu rendah gitu loh. Tapi bunyinya lebih clean gitu loh. Lebih itu ada di bunyi orang-orang sopran, dan bunyi orang sopran itu kecenderungan seperti orang mau kalau ngomong aja sedikit agak melengking gitu dia ya bunyinya. Nah itu walaupun dia bisa dapat nada bawah, tetapi nada bawahnya nggak bagus, nggak cantik dibilang ya. Saya mendengar kemarin di alto Ina itu ada satu yang katanya biasa sopran tapi cantik sekali. Biasanya di sopran, tapi altonya cantik sekali. Sayang sekali kalau kami orang musik yang bilang sayang banget kamu di sopran. Tapi orang bilang kebanggaan bisa duduk di sopran gitu kan. Kalau kita enggak, karena harganya alto itu lebih mahal dari sopran. Kan susah dicari alto.
Sopran gampang dicari, dia melengking-lengking bisa dapat. Tapi alto untuk ke bawah-bawah bunyi dengan gedebung gitu alto susah dicari. Makanya kalau ada konser yang lengkap karo oratorio, mencari solo alto mahal, bayaran tertinggi. Nah, jadi kemarin saya dengar ini biasa sopran, sayang banget. Kenapa biasa sopran? Kan itu akan bisa jadi alas, ya, jadi backup untuk alto-alto yang baik gitu. Nah, itu untuk jadi color itu. Jadi harus diperhatikan karakternya. Jadi karakter suara bass itu seperti apa sih? Tadi kita mendengar ya dua, ada tenor, ada bass. Kalau tenor itu cenderung lebih ringan. Dan walaupun dia nadanya tinggi, dia lebih ringan, dia tidak ada tidak ada gema ruang bawah itu nggak bunyi tenor. Walaupun dia nyanyikan nada bawah. Ya, itu bedanya dengan bass. Kalau bass di tengah-tengah aja ruang bawah itu masih tetap bunyi dia. Kayak tadi si bass tadi yang kita dengarkan, nada tinggi pun tetap bunyi ruang gema bawahnya. Itu bedanya. Jadi dia sampai tinggi, tapi dia bukan tenor. Dia tetap bass dan bariton. Gitu. Ya, jadi di choir itu yang harus hati-hati sekali, ini yang membuat sering paduan suara itu belang-belang. Nah, kalau untuk pemimpin pujian, karena sedikit ya, apalagi hanya 3 orang, satu yang bervibra banyak, tadi aja saya bilang satu aja harus dikepung 4 orang. Tapi hanya 3 pemandu pujian, satu bervibra, lebih bagus dia berdiri sendiri, jangan dipadukan dengan orang lain. Jadi biarlah yang bervibra jalan sendiri, karena nggak bisa, ini akan terus membuat sakit kuping bagi pendengarnya. Saya kemarin kasih pengarahan di Jatiwaringin juga seperti itu. Ada, mereka kan selalu pakai beberapa orang. Udah pakai 3 pemimpin paduan 3 song leadernya, singernya. Ditambah lagi ada saksofon, ada lagi trompetnya, pakai piano, pakai organ. Saya bilang itu kayak oyok-oyokan, orang bukan mimpin pujian, bukannya orang damai pulangnya, jadi kayak orang dengar orang berantem. Kalau chordnya ketemu, ya. Chord yang dimainkan mereka ketemu di lapangan kok. Saya tak perlu waktu pembinaan itu saya dengarnya kuping saya sakitnya setengah mati. Yang dimainkan pemain organ apa, yang dimainkan pemain piano apa, yang dimainkan si saksofon main melodi, piano main melodi, si organ main melodi, penyanyi main melodi, setengah mati deh sakit kuping dengarnya berteriak-teriak semua gitu loh. Jadi kalau memang mau saya bilang waktu itu sama mereka, kalau memang mau pakai itu semua, di arrange bagus. Minta kalau ada orang musiknya di situ. Jangan asal dibunyikan, bukan jadi bawa damai sama jemaatnya, sakit kuping jemaatnya gitu. Nah, kalau 3 orang, kalau satu yang bervibra nggak bisa mengalah, pisahkan harus memimpin pujian sendiri. Karena ini nanti jadi belang yang kadang-kadang jemaat kita itu kan hanya nggak mau ngomong aja ya. Tapi kadang-kadang kan suka komplain-komplain juga kan jemaat. Apa katanya hacit ulu kalau itu yang nyanyi katanya gitu kan. Ada yang mau ngomong gitu ya. Tapi harus ya kita juga nggak bisa syukur-syukur dia mau melayanin gitu kan. Jadi jalan satu-satunya adalah jangan dipadukan dengan yang lain. Tapi kalau misalnya udah mau dipecah suara, 3 orang ini, 1 alto, 1 tenor, 1 bass, 1 ini 4 kayak di Rawamangun, itu bagus. Mau dia bervibra sendiri, nggak apa-apa, orang dia jadi melodi sendiri kok. Satunya jadi altonya, 1 jadi tenornya, 1 jadi bassnya. Nggak akan perang mereka. Di Rawamangun dilakukan begitu. Gitu. Jadi itu akan jauh lebih baik. Daripada 3 orang, 3-3-nya jadi bawa melodi. Beda-beda warna. Nah, itu harus diakal-akalin gitu. Nah, untuk putrawan yang kalau jumlah anggota paduan suara sedikit, sebenarnya ada banyak sekali partitur lagu gereja yang bisa dipilih yang untuk 3 suara, sopran, alto, bariton, atau sopran, alto, bass, atau sopran, alto, tenor. Dan itu bagus-bagus sekali. Kalau dulu pernah tahu Kuno Kunia, di situ banyak dijual buku-buku gitu. Paduan suaranya. Kuno Kunia. Paduan suara pria. Apalagi paduan suara pria, ada tenor-tenor bass, tenor bariton bass saja 3. Atau jadi itu namanya kan ada level-levelnya paduan suara ya. Jadi choir itu sendiri partiturnya itu ada yang untuk level menengah, ada yang level ke atas, tapi kalau yang anggotanya sangat sedikit
jangan langsung 4, 3 aja ambil. Sedangkan di Pesparawi Nasional juga banyak yang lagu yang 3 suara. Jadi tenor, bariton, bass saja, nggak usah tenor 1, tenor 2. Mungkin begitu. Kalau bassnya nggak ada, tenor, tenor, bariton. Kalau bassnya nggak, bass yang gedebum ya, tenor, tenor, bariton. Itu yang mungkin bisa ngebantu ya, partitur yang dicari untuk itu. Kalau untuk partitur yang seperti itu mungkin sedang-sedang ya, tapi karya-karya yang bagus, karya Bach, karya apa, kita banyak sekali ya. Kalau nanti ini ada waktu, nanti saya bisa share, banyak sekali. Tapi semuanya dalam not balok ya, belajarlah not balok, ditranslate ya, supaya maksudnya jemaat juga dengar yang enak-enak gitu loh sesekali ya. Jadi banyak sekali karya Bach, ada karya apalagi ini Handel banyak banget yang tenor 2 bariton. Tenor 2 itu nggak bariton loh ya. Tenor 2 bariton. Jadi dia itu tengah-tengah antara bariton dan bass. Isi dulu, isi dulu. Itu bisa diakali seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, Ina, terima kasih. Mungkin ada dari yang lain ini, silakan. Tadi ada tadi Amang siapa nih? Guru juga nih, Guru Marbun. Amang Marbun mungkin. Datang, jadi sorry tadi ada keperluan sedikit. Iya. Jadi baru saya datang, baru saya ikuti. Sementara saya dengarkan aja dulu, Ra. Oke. Ini guru. Ayo siapa lagi mungkin ada? Inang Semajuntak? Inang Semajuntak? Emang kalau nggak ada yang mau, saya lagi aja deh. Ya, boleh, silakan. Ya. Daripada kita ini buang-buang waktu gitu. Ini Nang, kalau dalam persiapan satu entah performance atau festival gitu ya, tahapan-tahapannya itu apa ya, Nang, kira-kira? Kayak kan kita misalnya belajar notasi dulu, kemudian kita belajar pembagian suaranya dulu, atau posisi berdiri atau dirigennya atau gimana gitu. Itu fase-fasenya itu kira-kira ada nggak sih, gimana gitu? Kalau dirigen itu nggak bisa dipatokkan secara yang mana ini dulu kalau untuk dirigen, karena dia berdiri sendiri ya, jadi dia harus berlatih sendiri. Tetapi secara paduan suara yang pertama harus tes placementation dulu. Placementnya dulu, ditempatkan dulu mereka di mana yang benar suaranya. Setelah tes placementation, jadi sebenarnya kalau belajar dengan Kodai, manusia itu kan lebih banyak meniru sebenarnya ya. Jadi mengajarkan notasi pun sebenarnya pada paduan suara, kalau kita dengan domisol itu sebenarnya kurang, kalau menurut Kodai tidak begitu efektif. Karena masanya kita itu meniru, apalagi anak-anak ya, anak-anak itu kan ada masa umur sekian sampai umur sekian tahap perkembangan otaknya. Nah, kita begitu lewat masa usia remaja ke pemuda yang batas 20 sekianan lah ya, 30 ke atas kan sudah mulai kembali lagi, udah mulai yang menata kembali yang baru ya untuk di dunia paduan suara. Nah, itu sebenarnya setelah tes placementation itu kita ajarkan mereka not, tetapi bukan hanya kita memberikan mereka berdomisol-domisol dengan hanya partitur ya. Jadi sangat membantu, apalagi media sekarang kan banyak, sangat membantu sambil dia belajar dengan partitur yang dia pegang, tapi dia sambil belajar dengan audio yang dia dengar. Karena prinsipnya manusia itu meniru. Itu akan lebih cepat. Karena apa? Kan saya udah bilang tadi, tone adalah jantungnya paduan suara, ya, jantungnya musik. Nah, yang sering bermasalah adalah nada fals kan. Kalau dia semakin sering mendengar, maka bunyinya itu akan pantek antara domisolnya itu fals, kemungkinan falsnya itu lebih sedikit. Itu untuk mendapatkan tone yang baik. Kemudian baru kita masuk ke
sound quality-nya. Nah, sound quality itu pada saat kita belajar tone itu sebenarnya secara otomatis kita harus sudah belajar teknik vokalnya. Nah, makanya diwajibkan setiap memulai paduan suara harus ada warming up. Di warming up itulah, waktu saat pemanasan itulah sebenarnya kita menentukan bagaimana posisi tubuhnya, bagaimana posisi rahangnya, pengucapan apa yang diinginkan pada lagu ini, kayak apa. Kayak 2 minggu yang lalu saya bilang lagu Batak, pakailah dengan nuansa Batak. Kalau saya nyanyi Indonesia, nyanyilah dengan nuansa Indonesia. Nah, itu pada saat kita warming up itu memperjelas. Jadi setelah itu baru kita masuk, itu udah sound quality sebenarnya. Nah, yang ketiga itu namanya overall fidelity to the score ya. Jadi patuh terhadap partitur. Nah, itulah tugas si konduktor, bedah lagu. Nah, setelah dibedah lagunya, baru kita sampaikan apa sih yang sebenarnya itu berhubungan dengan misalnya siapa penciptanya, karakternya gimana, baru masuk isi lagunya yang tidak tertulis. Jadi di musik itu ada yang tersurat dan tidak tersurat. Itu ada di posisi fidelity to the score. Yang tersurat itu misalnya pianonya udah ada, forte-nya sudah ada, mezzo pianonya sudah ada, itu yang tersurat. Yang tidak tersurat syair. Syairnya menunjukkan harus lembut. Kamu lembut nggak sih? Menceritakan apa lagu itu? Kemudian di mana klimaksnya? Pada bagian ini dia udah klimaks nggak sih? Nah, itu bedah lagu. Nah, sebelum kita masuk sampai ke situ harus sudah dicoret-coret dulu oleh pelatih. Setelah bedah lagu baru masuk ke situ. Kalau itu sudah dapat, kita masukkan sudah masuk ke tertulis dan tidak tertulis. Barulah kita masuk blending yang yang namanya artistic impression, di mana posisi berdirinya. Kemudian itu blending itu termasuk yang tadi, di mana ini posisi berdiri itu bukan asal posisi berdiri. Yang tadi saya bilang bias itu bisa nggak dilakukan. Itu sebenarnya termasuk kepada artistic impression, sehingga keindahan suaranya muncul, keindahan dengan posisi berdiri juga bagus. Itu semua. Jadi tahap-tahapnya begitu. Ya, makasih. Oke, saya agak gini juga mau menanya juga ini Nang ya. Ini ya saya agak mungkin ya para guru juga agak galau kalau sering saya lihat ya. Karena kan dia ya antara teman kan nggak enak hati namanya kor juga kita kan tadi yang disebutkan tadi sama Putrawan tadi kan ya dia tahu kondisinya begitu tapi dia kepingin ekspektasinya itu harapannya sih harus sempurna gitu kan. Tapi memang kan faktanya yang ada itu ya demikian gitu kan. Memang itu yang menjadi kendala gitu ya. Jadi waktu dibilang tadi sama Inang dulu itu harus ada placement dulu ya, penempatan suara gitu kan. Yeah. Nah ini kan ya namanya kita ini kadang-kadang guru saya juga tahu tuh guru gak enak hati untuk bisa menempatkan si suara satu, yang si orang ini masuk ke suara satu atau suara kedua. Kadang-kadang dia itu jadi suatu kebanggaan. Kadang-kadang udah masuk suara satu, aku kok dibawa ke suara tiga gitu kan. Nah ini mungkin supaya kiat-kiatnya itu apa gitu Inang ya. Mungkin bisa juga kita di-share gitu. Nah, makasih. Supaya yang mereka balik ke posisi semestinya gitu. Ya, artinya gini, artinya si Anu juga nggak yang pesertanya yang pesertanya juga nggak terasa sakit hati gitu kan, karena kan pasti guru juga menjaga supaya ini jangan nggak enak juga, karena kalau dia pulang nggak ada lagi yang gue takut ya gitu ya. Jadi makin lama orang makin sedikit ya. Kita itu ya, saya juga mengalami sih, saya lihat memang kalau dia nanti selain mereka diberi pengertian tentang apa itu color ya, apa itu warna suara, kita bisa memberikan, yang saya sering lakukan adalah menontonkan mereka video dengan orang yang suara belang-belang, dengan yang memang kenapa bisa blend satu warna, sampai nafas saja udah diatur. Si ini diketukan kesekian bernafas, ambil nafas, ini ketukan kesekian sampai nggak ketahuan siapa yang bernafas. Nah itu blending ya. Jadi jadi kita tontonkan, kita lihat sama mereka yang perbedaan yang mana yang kamu suka, yang ini atau yang ini. Nah kalau dia milih ini, suruh cari lagi, apa yang kamu lihat, kenapa kamu suka itu. Kadang-kadang dengan melihat mereka baru mengerti. Baru satu saat sesekali direkamkan, paduan suara kita itu lagi latihan rekam aja,
suruh dengar sama dia, baru bandingkan dengan yang ditonton. Menurutnya mana yang paling baik? Jadi dia menilai diri sendiri, nggak usah kita yang menilai. Kadang-kadang kalau kita menilai, dia memang sakit hati ya. Nah mereka menilai, ya aduh malu jelek banget. Aduh. Nah dia sendiri malu dengan dirinya sendiri gitu. Itu lebih enak daripada kita harus, apalagi kalau orang dalam, sesama orang dalam kadang-kadang kan dia nggak mau denger kan. Lebih mau dengar orang luar. Itu. Tapi itu yang paling baik. Itulah sebabnya kenapa saya selalu bilang, karena istilahnya kan sudah kapiran, kalau orang bilang ya udah kapiran, udah kadung di situ. Mau kita pindahkan susah. Makanya setiap gereja sebaiknya harus punya paduan suara anak-anak, karena dia cikal bakal untuk membentuk paduan suara yang bagus ke depannya. Jadi setiap gereja harus punya sebenarnya ya. Jadi yang masih muda-muda itu coba, apalagi makin ke sekarang ini anak-anak kan mulai pintar-pintar itu sebenarnya ya. Jadi di gereja itu dilatih dengan benar menjadi paduan suara yang benar. Itu Amang. Ya, makasih Nang. Mungkin dari ada lagi pertanyaan? Saya Ya, guru kita nih. Ya. Ya silakan, Amang, guru. Tadi kebetulan ada kerjaan sedikit. Gini Nang. Saya pernah masuk ke gereja di salah satu HKBP yang menyanyikan lagu-lagu buku Ende, tapi dibunyikan dengan tata ganing. Di satu sisi saya agak gimana, nggak masuk menurut saya. Kemudian saya juga pernah masuk satu gereja dengan full musik, tapi semua seperti yang tadi bilang, melodi semua. Udah kacau. Ketika saya tanya salah satu situannya, ya emang pendetanya aja begitu, katanya nggak dia apa-apain, biarin aja katanya. Saya sih tuh waktu itu masuk gereja tidak nyaman gitu, mendengar musiknya udah gaduh begitu. Kemudian saya pernah mengajar satu paduan suara yang sebetulnya iramanya bukan irama Batak full, ada sedikit irama pop apalah. Tapi oleh jemaat dijanjikan harus pakai tata ganing. Kita bisa main tata ganing. Pakai tata ganing ya, katanya. Saya tolak. Karena menurut saya tidak cocok irama tata ganing dengan lagu itu sendiri. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara meyakinkan anggota supaya tidak memaksakan harus tata ganing yang notabene tidak cocok dengan nada-nada musik, nada-nada lagu yang mau dimainkan. Begitu, Bu. Ya. Oke. Setiap daerah itu punya karakteristik ya. Dari seperti kita Batak punya tangga nada itu sebenarnya mayoritas Sumatera itu ada 5 not yang do re mi fa sol. La si do itu adalah tambahan. Aslinya kalau kita dengar juga seperti lagu Sawanda hujujungon, da sawanda hujujungon, mari si mual parurasanon, mari si mual parurasanon. Itu hanya 5 not itu aja. Itu kan gondang yang dibilang dulu 7 dewi, 7 perempuan ya, sawana hujujungan. Itu biasanya untuk gondang apa itu kalau mau menolak bala. Itu gondang asli, hanya 5 nada kita. Yang terakhir lasido itu adalah tambahan. Nah, bisa dikasih gambaran khasnya Batak itu hanya itu. Kalau mau ditambah-tambahin, kalau cocok itu lebih kepada Melayu namanya, bukan Batak. Kalau Batak, Padang, itu semua do re mi fa sol. Di luar itu adalah Melayu. Melayu sampai ke India sana itu kan hampir sama tangga nadanya. Yang setengah-setengah pun bisa masuk. Nah termasuk Taganing, kalau lagu itu bukan karakternya, Taganing itu kan ada 5 not juga sebenarnya kan, yang 5 ke kanan, 1 itu kan bass di Taganing itu. Nah itu juga Taganing itu ada 5. Ada 5 enggak? Not kita hanya 5 enggak? Kalau yang tidak, maksudnya yang menggambarkan nuansa Bataknya itu kental nggak di situ? Kalau enggak, untuk apa dipakai gitu loh? Buang, malah menghilangkan aslinya, keindahan lagu aslinya gitu loh. Nah itu yang harus diberi pengertian. Jadi kita cuma kadang-kadang susah ya karena ada satu misalnya di satu jemaat tertentu yang sangat kuat sekali dengan mereka pokoknya apapun harus namanya Batak. Jadi kayak beberapa tahun lalu saya balik ke Medan itu saya
di gerejanya itu memang mereka ada rupanya anak-anak sekolah minggu itu yang belajar gondang ya, taganing. Jadi semua lagu-lagu pakai keyboard sama taganing. Anak sekolah minggunya yang belajar taganing itu bergantian. Saya bilang nggak cocok. Kemudian ada bass gitar, terus apa lagi itu ya. Jadi nggak cocok. Saya bilang, aduh saya sakit kuping deh, lagu bah pun dipakaikan taganing, lagu ini pakaikan taganing, nggak cocok gitu. Tapi menurut mereka supaya menghidupkan kembali semangat rasa kebataannya anak-anak zaman sekarang, katanya mulai hilang. Tetapi nggak gitu, nggak tempatnya gitu. Jadi harus tahu yang mana pas untuk itu, mana yang nggak pas gitu. Nah waktu itu ketepatan saya bicara sama ketua bidang musiknya gitu. Nah tapi tetap aja ada dari justru pemuda-pemudanya yang suka gondang-gondang ini, terus harus semuanya itu pakai gondang karena koordinator untuk pemain musiknya adalah anak mudanya, NHKBP-nya. Jadi saya bilang, lah ya kalau kamu mudanya udah salah kaprah gimana nanti tuanya, saya bilang. Jadi harus dikasih pengertian juga, Amang, mungkin sesekali dipanggil orang musik etnik gereja. Ya, ya. Itu yang paling pas. Jadi orang musik etnik gereja dia akan tahu yang mana ini, mana itu gitu loh. Jadi pas apa enggak gitu. Nah kalau yang pemimpin pujian atau pemain musik itu, dan itu memang maaf banget saya bilang, hampir banyak di gereja HKBP lah itu. Di situ saksofonnya, di situ organ, di situ piano, di situ penyanyi, semua melodi. Dan jadi kayak acara ibadah itu kayak acara pesta kawinan Batak di gedung itu loh, gedung Sopo Godang itu ya. Jadi sakit kuping, semua mic sekencang-kencangnya dan sound system dipakai treble semua. Itu kan menyakitkan kuping terlalu treble gitu loh. Nggak ada balance dari soundman-nya gitu loh. Jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi kadang-kadang kita dalam ibadah pun harus memperhatikan, walaupun itu hanya sekedar sound, tapi itu juga membawa damai nggak sih sama jemaatnya. Kalau semuanya treble itu kan sakit kepalanya juga tinggi gitu loh. Mungkin itu, Amang. Terima kasih, Nang. Oke, makasih Nang penjelasannya. Jadi memang kalau saya lihat gereja HKBP sebenarnya kan gereja Nahohom kan gitu ya. Biasanya yang saya dengar itu ya. Kalau ada yang gereja yang senang pakai musik juga ada. Yang memang dia pakai full band gitu ya. Nah itu yang berbeda, berbeda. Kita nggak mau diskusikan itu. Tapi kalau kita lihat dari kita memang kebanyakan HKBP itu memang lebih banyak ke arah musik Inahome. Walaupun sekarang mungkin menurut Inang itu kan ada juga sekarang remaja gitu ya. Mau nggak mau karena ini sudah mulai melakukan kayak gitu ya. Nah ini juga memang perlu perlu pendekatan lah gitu ya. Oke, Inang, mungkin waktunya sudah jam 9 ya. Masih ada lagi nggak bertanya? Atau layarnya silakan, layarless. Nutup. Dia hostnya ini sebenarnya nih. Silakan lah. Kalau udah selesai nih, silakan lah yang ini. Unmute dong. Di unmute lah. Ya, oke. Iya. Mau lihat Godang ya, itu delima atas kesempatannya. Kita banyak mendapat ilmu nih. Kita nggak ada apa-apa nih mau bernyanyi. Jadi mesti dilatih nih terus. Jadi kita hanya mendapat sedikit ilmu, tapi lumayan yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi waktunya itu udah sangat berharga buat kami. Sekali lagi semoga pengabdiannya dan pelayanannya nih diberkati Tuhan ya, dan kami juga bisa semakin semangat untuk menyanyikan pujian di gereja. Soni Majo Ate, kita akhiri aja dulu ya sampai di sini. Mulai ate matu hita sude, Amang, Inang yang sudah hadir, mungkin nggak seperti minggu-minggu yang lalu, tapi nggak apa-apa. Seperti yang lain Lukas bilang, ini nanti akan direkam, akan disebarluaskan. Semoga menjadi pendorong buat kita semua. Mau lihat Godang, ya? Mungkin juga saya mau nyampaikan bahwa tanggal 10 nanti ada webinar
tentang membangun paduan suara di tengah COVID ya. Jadi sekarang kan istilahnya paduan suara itu hampir semua itu mati suri gitu ya. Jadi membangun di situ kami berbicara dari sisi paduan suara musiknya dan metode pengajarannya. Jadi metode pengajaran dengan cara dengan cara online dan teknik bagaimana membuat virtual yang gampang membantu para konduktor supaya paduan suaranya tetap jalan gitu. Jadi membuat virtual itu langsung tanggal 10. Jadi kalau mau cepat didaftar karena ini seluruh Indonesia ya, nasional. Dari Yamuger itu ya? Iya, iya. Oke. Ada ininya ya, sharing alamat ininya ya, itu pendaftaran. Ada. Di-share di Instagram tuh kemarin. Iya. Yang ada di Instagram ya. Paduan suara anak ya, Nang? Iya. Tapi sebenarnya itu kekhususannya kepada suara anak karena yang paling mati itu anak-anak, paduan suara anak. Jadi tapi lebih itu nanti jatuhnya ke semua pengajar sih karena teknik membuat virtual, mengajarkan melalui online, media audio apa segala macam tuh. Kalau bisa bahannya di-share ini yang tadi. Iya. Oke Ya, lah, ditutup gimana? aja. Ditutup aja. Oke. Dulu sama Amang Sintua lah. Menurung ya. Menurung lagi, nutup. Menutup acara Thank kita. you, Amang. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah bersatu mendengarkan paparan dari narasumber kami, Inang Delima. Banyak yang sudah kami dapat, tapi dari jumlah orang kami tidak terlalu banyak, hanya kurang lebih 16 orang. Biarlah Tuhan apa yang kami dapat ini kami pakai untuk cara memuji Tuhan yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Inang Delima yang sudah memberikan penuhi dengan hikmat dari Tuhan. Berkati juga keluarganya, anak-anaknya, berikan juga keberhasilan sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan kepujian bagi nama Tuhan. Berkati juga Amang Ketua AMA kami, juga host kami yang sudah memfasilitasi pertemuan kami ini Tuhan. Sehingga melalui pertemuan-pertemuan kami selanjutnya, biarlah semakin kami mengerti bagaimana bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar kami akan istirahat tidur. Berikan kami waktu tidur yang baik sehingga kami boleh menyambut hari yang baru besok yang kami terima dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kejahatan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya kasih daripada Yesus Kristus, kasih karunia Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Horas, Melati Nang ya. Horas itu ya. Salam sama lah ya. Ada dokumentasi. Melati studio teh. Ya. Amang Inang. Di foto dulu kita nggak? Ya, foto. Oh ya, sorry, foto lah. Foto dulu biar ada. Lai ngambil ya. Mana ininya? Foto dulu. Foto-fotonya mana yang belum ini nih? Kamera aja. Yang buka fotonya saya screenshot ya. Screenshot aja. Mana? Oke. 1, 2, lihat senyumnya. Oke. Dah? Ada? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya ya, Melati. Ya.